Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, di bulan Ramadan ini mari kita berbicara tentang keadilan. Karena keadilan bukan hanya soal hukum, tapi soal keberanian untuk menegakkan kebenaran di tengah tekanan. Jika berbicara tentang keberanian dan keadilan, saya teringat usai melaksanakan haji wada, haji terakhir, selama beberapa pekan Rasulullah lalu pulang ke Madinah. Setelah itu terdengar berita bahwa Rasul Muhammad kekasih Allah akan meninggalkan kita selama-lamanya. Lalu di tengah sahabat-sahabatnya, beliau berkata, kalau dalam pergaulan hidup sehari-hari saya pernah berbuat salah kepada saudara-saudara, maafkan kesalahan saya. Kalau saya pernah menzalimi saudara-saudara, balaslah kezaliman tersebut kepada saya sekarang juga. Sebab saya tidak sanggup menanggung pembalasan kezaliman di akhirat nanti. Jadi Rasulullah itu lebih baik dibalas semua kesalahan-kesalahan kalau ada itu saat masih hidup daripada nanti di akhirat, karena pembalasan di sana akan sangat-sangat lebih keras. Mendengar perkataan kekasih Allah, maka salah seorang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah berdiri lalu, "Ya Rasulullah." Lalu Rasul menengok, "Ada apa, Sawad?" "Saya mau menuntut balas." "Kenapa? Apa yang kamu tuntut?" "Waktu itu saat perang, saat mempersiapkan perang, Rasul pernah tanpa sengaja mengenai pundak Sawab. Tapi saat itu Rasul tidak tahu. Dan saya juga berkata, saya tidak tahu apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas tongkat itu mengenai badan saya," kata Sawab. "Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" "Ya Rasulullah, saya menuntut balas seperti saat itu." Maka Rasulullah, walaupun posisi beliau itu sebagai utusan Allah, Rasul, orang yang sangat dihormati, dengan tuntutan Sawab saat itu, Rasulullah dengan ikhlas ridho dengan, "Hai Ali, ambilkan tongkatku." Lalu Ali mengambilkan tongkat, lalu diberikan tongkat itu kepada Sawab. "Sawab, ini tongkat saya, silakan pukul di mana kamu yang kena." "Oh, enggak bisa begitu Rasul. Waktu itu kena pundak saya, maka saya juga ingin kena pundaknya Rasul." Maka Rasul membuka jubahnya. Setelah melihat jubahnya, Sawab tidak mampu menahan dirinya, lalu memeluk Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya tidak ingin membalas Rasul, saya hanya ingin menyentuh kulitku dengan kulit Rasulullah sebagai bentuk cinta. Karena apa? Kalau nanti di akhirat nanti pasti saya tidak akan mungkin ketemu Rasulullah, karena Rasulullah di tempat surga yang tinggi. Maka disinilah aku ingin memeluk Rasulullah." Saat itulah Rasulullah menyatakan bahwa inilah salah satu ahli surga. Walaupun saat itu, saat Sawab ingin menuntut balas, para sahabat sudah gregetan ya. Kok kurang ajar kamu Sawab, berani sama Rasul. Udah mau dihajar, orang jangan. Biarkan Sawab menuntut balas. Ternyata apa? Rasul manusia mulia yang mungkin semua kesalahannya sudah diampuni oleh Tuhan, masih memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang merasa haknya tertindas atau haknya terlukai. Lalu apa kita? Apakah kita sudah melakukan contoh-contoh ini? Apakah kita sudah menegakkan keadilan? Refleksi penegakan keadilan oleh Rasulullah itu tentu tidak terlalu berlebihan jika kita ambil sebagai spirit kita untuk menegakkan keadilan pemilu di masa non-tahapan. Karena apa? Di masa non-tahapan ini kadang kita merasa merasa malas atau mungkin merasa tidak ada kerjaan. Padahal tugas kita di masa non-tahapan ini lebih berat daripada masa
tahapan. Kalau masa tahapan pemilu kan semua kegiatan terschedule. Tapi kalau non tahapan kan tidak. Nah, itulah dibutuhkan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan rasa keadilan kita bahwa kita ini adalah pekerja dan pejuang demokrasi. Di masa non tahapan ini kita tetap lakukan sosialisasi untuk apa? Melawan anasir-anasir yang melemahkan demokrasi. Anasir-anasir yang melemahkan keadilan pemilu. Apa anasir-anasir itu? Ada 3 hal, salah satunya adalah oligarki, otoritarianisme, dan netralitas aparat. Ini yang harus selalu kita sampaikan kepada pemilih kita. Bahwa 3 anasir ini yang akan menekan keadilan pemilu. Sehingga pemilu kita akan dianggap pemilu yang paling amburadul seperti kemarin. Dan kita punya kewajiban moral untuk menegakkan keadilan pemilu yang lebih baik. Dan itu menjadi tugas Bawaslu. Sahabat, di masa Ramadan ini justru inilah waktu momentum yang sangat tepat untuk kita bekerja keras. Berdiskusi, berdialog semaksimal mungkin di masa 1 bulan ini. Waktunya kita mampatkan untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Karena kita ingat saat itu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu diproklamasikan saat bulan Ramadan. Dan ingat saat itu ada sekelompok 7 pemuda walaupun berpuasa, walaupun bulan Ramadan tidak bermalas-malasan, tapi justru semangat keadilannya menggerakkan dia untuk menculik Soekarno. Soekarno dipaksa untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Karena apa? Tekad rasa cinta keadilan, cinta menegakkan keadilan yang dilakukan oleh spirit Rasulullah. Tanggal 16, Bung Karno diculik, dipaksa untuk memproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarni dan kawan-kawan. Bahkan naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik saat sahur. Jadi saat sahur bukan untuk tidur, tapi saat sahur digunakan untuk berjuang. Sama dengan kita saat ini. Saat Ramadan, saat sahur bukan untuk istirahat, tidur, tapi ini malam-malam kita untuk menenangkan diri, merefleksikan diri apa yang telah kita lakukan selama ini. Lalu kita bangkit esok hari untuk apa? Melaksanakan kerja demokrasi. Sama dengan saat Soekarno diculik, esok harinya bangkit memproklamirkan proklamasi 17 Agustus. Walaupun setelah itu proklamasi kemerdekaan itu ditentang oleh Tan Malaka karena Tan Malaka menganggap saat itu kita belum merdeka 100%. Tapi keberanian pemuda-pemuda itu patut kita hormati dan kita hargai dan kita ambil spiritnya. Spirit apa? Keberanian untuk menegakkan keadilan. Sahabat, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, marilah spirit bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kerja demokrasi, melakukan konsolidasi demokrasi untuk memerdekakan demokrasi di Republik ini. Memerdekakan demokrasi dari anasir-anasir oligarki, otoritarianisme, dan netralitas aparatur negara yang menggunakan posisinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Selamat berjuang, selamat beribadah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati, mengabulkan harapan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.